sahabat, menanggapi banyaknya komentar di video saya mengenai Abah Ade, ini seseorang yang membantu saya, yang menolong saya saat saya kena back pain kambuh. Jadi itu nyata, karena apa? Saya memang sudah 3 kali dirawat di rumah sakit karena permasalahan back pain. Itu ternyata begitu saya tengok itu sudah 3 tahun lalu, memang nggak pernah kambuh gitu loh. Jadi saya sendiri juga nggak pernah ke sana dan nggak update gitu. Sementara channel Pak Bro Gaul ini kena hack. Jadi mohon maaf ke semua sahabat yang tahun-tahun lalu saya tidak respon karena sebenarnya Pak Bro Gaul ini kena hack. Tapi berkat kegigihan kami akhirnya channel ini bisa kembali. Oh iya teman-teman, hampir lupa. Kurang lebih setahun setelah saya disembuhkan oleh Abah Ade itu pernah ke sana. Saat itu saya kena ini nih, bahu ini nggak bisa gerak. Apa frozen apa namanya begitu saya cari-cari itu. Nah saya coba ke sana dan memang langsung sembuh. Langsung sembuh. Ini frozen ini nih, karena tangan saya ini nggak bisa digerakkan. Saya udah nyari kemana-mana, cari apa namanya tutorial cara penyembuhan seperti ini dan sebagainya. Saya lakukan nggak sembuh. Saya bawa ke Abah Ade. Gitu. Nah, di video kali ini saya ingin membahas atau lebih ke mempermudah. Jadi merespon pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali masuk di video itu, yang terutama cara menuju lokasi. Perlu diketahui, saya pindah ke Bogor, tetapi waktu saya masih aktif, ini sehari-hari memang di Jakarta. Jadi saya sendiri tidak update, tidak mengetahui banyak tentang jalan-jalan di Bogor, apalagi menuju ke lokasi beliau ini. Nah, untuk membantu semua sahabat yang ingin menuju ke sana, ini saya hadirkan anak-anak saya. Nah, ini ada Andrew dan Timothy. Nah, dia ini yang tahu banget nih, tahu banget jalan-jalan di Bogor. Nah, kita mulai dari naik mobil dulu ya. Kalau naik mobil pribadi, deket ke sini dong. Jadi biar nanti suaranya lebih jelas. Nah, jadi kita mulai ya. Andri malah jauh. Ya itulah Andri. Jadi kita mulai dari seandainya sahabat mau ke sana menggunakan mobil. Ya. Jadi gimana nih? Kalau menggunakan mobil harus misalnya keluar di mana? Misalkan kalau keluar Jagorawi ya. Oke. Jagorawi kan keluar barengan siang. Keluar barengan siang. Ya, Oke. barengan siang ke arah BTM. Ke arah BTM ya. Mall BTM. Mall BTM turun ke arah Empang. Ke area Empang. Daerah Empang. Oh, ntar dulu, kan saya kalau itu agak hafal ya. Jadi begitu keluar dari tol Baranang Siang, nanti di ujung itu ketemu terminal ya. Ya. Terminal bis Baranang Siang itu kita ke kanan. Nah, betul. Ke kanan, nanti di situ ada pertigaan. Ya, betul ya. Kujang. Tugu Kujang atau ada hotel apa itu? Hotel apa itu? Lupa nama hotel. Ya, ada hotel besar. Nah, sementara di sebelah kanan ada Pul Damri. Ya, mall. mall Botani. Botani. Oke, itu belok kiri. Belok kiri. Betul. Belok kiri. Belok kiri, ikuti terus sampai mentok ada mall BTM. Mall BTM. BTM itu apa, Mas? Bogor Trade Mall. Ya. Oh, Bogor Trade Mall tuh. Ya. Saya lewat-lewat karena kalau pulang dari Jakarta saya selalu lewat jalan itu gitu. Karena saya dulu bekerja di Jakarta. Jadi begitu keluar tol saya hafal banget gitu. Nah, yang mulai nggak hafal mulai dari BTM. Ya, BTM arah ambil lurus jangan ambil kanan. Oh, ambil lurus. Iya. Kayaknya belok kiri sih, enggak sih? Enggak, dia lurus ya. lurus. Oh, sebenarnya lurus ya. Lurus. Jadi jangan ke kanan ya, jangan mengelilingi kebun raya. Ya. Nah, gitu. Jadi ambil yang lurus. Ya. Kalau orang baru pasti seperti saya sendiri kesannya agak belok kiri sih. Ya. Tapi ternyata itu jalan tuh lurus. Lurus. Cuma karena ada pasar, biasanya ada angkot-angkot baru makanya dia ambil karena angkot-angkotnya maju. Kanan, ya. Jadi seolah kita belok kiri. Oke. Kan melebar kan. Itu ambil lurus.
ambil Ya, lurus. terus turun ke bawah, lampu merah mentok, itu ambil kanan. Lampu merah, jadi lurus melewati BTW Mall, nanti mentok lampu merah ya. Ya. Junction. Nah, Betul. pertigaan kan ya. Ya. Oke. Kanan. Itu belok kanan. Ya. Ambil kanan. Betul ya Mas Andri? Iya, Mas Andri betul. Dia memang jarang ngomong gitu loh, tapi nanti kalau ada kesalahan dia akan membenarkan. Oke. Oke, belok kanan, Kanan, terus ikutin jalan raya terus. oke. Itu ada tanjakan, nanti di atas tanjakan ada pertigaan lagi. Oke, jadi ikuti jalan itu terus sampai nanti ada tanjakan dan dapat pertigaannya. Saya sebenarnya tahu sih kalau ini karena juga sering lewat. Anak saya dulu kalau misalnya lihat sekitar stasiun macet, saya akan sama mereka akan dibawa lewat itu. Ya. Yang itu kan ya. Ya. Oke, jadi patokannya pertigaan belok kanan. Kanan lagi. Jadi kalau misalnya bimbang itu nanya ke Pancasannya. Ya. Kalau lurus tuh kemana Mas? Ke arah Ciapus. Oh Ciapus, jangan ke arah Ciapus, tapi ke arah Pancasan. Oke, setelah itu Yang ikuti. kanan, ikutin terus, gak jauh dari situ. Agak susah dia. Jadi dia agak turun gitu ya sebelum belokan letter S gitu. Oke. Nah, itu sebelum itu masuk ke kanan. Itu nama jalannya Jalan Pacisan Baru. Oh, jadi jauh nggak itu Mas? Kira-kira berapa menit? Dari mana? Dari pertigaan tadi? 500 lah. Oh 500 meter. Ya, nggak jauh. Hanya 500 meter ya? Oh waktu itu kita masuk dari ini seolah jauh ya? Iya, karena- Oh jadi dari pertigaan ini kurang lebih 500 meter. Ya. Oke. Jalan terakhir. Di sebelah kanan ada gerbangnya. Sebelah Ada gapura. Jalan masuk satu mobil. Jalan itu agak pelan-pelan aja karena ya saya sendiri yang sudah pernah ke sana juga bimbang karena memang Belokan. pas belokan dan itu posisinya jalannya kecil. Iya, satu mobil. Jalannya kecil itu. Jadi memang agak bingung sih. Jadi ikuti aja video ini. Video ini akan menunjukkan itu. Oke. Jadi seperti letter S. Iya. Terus sebelum, nanti sebelum letter S itu, sebelum letter S ya, sebelum belokan letter S itu ambil kanan. ambil kanan ya. Iya. Di sebelah kanan tuh ada gapura. Iya. Nama jalannya Pancasan Baru. Betul. Pancasan Baru. Jadi kalau misalnya tanya atau map itu salah satu yang akan membantu adalah Jalan Pancasan Baru. Betul. Oke. Nah, setelah masuk itu Tinggal ikuti. ikuti. Jalan memang kecil, jadi nggak usah takut-takut. Ya. Karena saya sendiri kali kedua ke sana, saya memastikan sekalipun jalan itu kecil seperti nggak bisa dipercaya, tapi tidak ada jalan lain yang bisa muat mobil. Mobil ya, kalau motor saya nggak tahu apakah ada gang-gang yang bisa dimasuki motor. Ya. Tapi kalau mobil jelas. Cuma satu. Ikuti aja sampai nanti mentok. Untuk jalan mobil. Mentok. Jadi jalan itu mentok, di ujung jalan itu ada masjid. Ya, Masjid atau musola? Masjid. Masjid. Nama masjidnya apa ya? Saya lupa. Ada perumahan sebelah kiri. Nah, sebagai panduan lagi di sebelah kiri ada semacam klaster. Ya. Nah, klaster perumahan. Namanya Gria Raja Pancasan Asri. Iya. Nah, mungkin dengan mapping Gria Raja Pancasan Asri ini juga akan membantu. Tapi di sini saya akan lebih spesifik cara-caranya, gitu ya. Oke, ini tadi yang seandainya sahabat dari jauh, misalnya dari Jakarta melalui tol keluar berenang siang. Iya, Jagorawi. Jadi yang disarankan itu nggak usah perlu saya kasih gambaran lewat tol lain, misalnya Yasmin dan sebagainya. Ya. Itu yang paling praktis. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya dari Lewiliang ya. Lewiliang atau Serpong. Kalau misalnya dari arah barat, misalnya dari Lewiliang, terus dari Parung, dari Jakarta, misalnya dari Ciputat segala macem. Ya. Oke. Nah, sekarang yang dari arah Lewiliang juga Ciputat itu ya? Ya, Lewiliang mah
Purwamangkulo lurus itu loh. Ke arah gunung. Oh iya, beda ya. Beda. Ah, Cuma jadi jalan sekarang kalau dari arah Jalan Baru nih, dari arah Ciputat, misalnya sahabat dari Tangerang yang nggak mau lewat tol, misalnya mau dari arah Jalan Baru, dari arah Parung, itu gimana? Nah, sekarang coba Andre. Nah, Dari mana nih? dari arah Parung. Ikutin jalan. Ya. Harus sabar kalau nggak Bang Andre mah. Gitu. Jadi yang setahu saya dibenarkan aja apa namanya dikoreksi kalau salah. Yang saya tahu dari Parung itu bisa lewat apa namanya Hasanuddin lapangan terbang Atas Jaya. Atas Jaya, atau daripada bingung lewat Yasmin. Ya. Lewat Yasmin lebih pasti. Jadi nanti keluar di mall apa itu, Mot? Transmartnya. Oh iya. Ah. Kalau dari Yasmin ya. Patokannya itu tuh Yasmin. Jadi perumahan Yasmin di situ ada Transmart dan sebagainya, ada Ya. Lotte dan Ya, apalah banyak. itu. Pokoknya banyak mall di situ, ya kan? Ya. Nah, dari situ menuju ke arah Semplak. Semplak, Iya. menuju ke arah Semplak. Perempatan Semplak. Nanti dapat perempatan Semplak, lurus. Bisa lurus, bisa kiri sih. Jadi Yang enak mana nih? Yang enak lurus sih. Lurus ya. Jadi nanti akan dapat lampu merah, namanya lampu merah Semplak. Iya. Ada NCD segala macam sih. Di situ ada McD, gitu, ada McD. Itu lurus, nanti dapat jembatan. Ya. Saya apal sih kalau yang jalan-jalan gede gitu, tapi saya takut salah gitu. Mending saya bawa anak-anak saya. Nah ini dari jembatan nanti dapat perempatan, itu ikuti terus ya. Ya lurus Lurus Ikuti sampai jalan dapat. besar. Mentok. Itu ikuti sampai mentok. Nanti lewatin terminal Bubula, terus nyampe mentok belok kiri. Belok kiri ya. Kalau ke kanan itu ke Lewiliang, Dramaga, IPB dan sebagainya. Nah ini yang ke arah kiri, ke arah Bogor. Nah kalau teman-teman tadi sekalian, kalau yang dari Lewiliang itu ini akan sama, akan ketemu di pertigaan itu, gitu. Nah kembali kalau yang dari Jakarta itu begitu dapat Laladon gitu ya. Pertigaan Dramaga. Dramaga, pertigaan itu ke kiri. Ya. Di situ banyak angkot lah. Di situ banyak sekali angkot. 24 jam di situ banyak angkot. Betul. Nah di ujung itu ada pembangunan apartemen. Udah beres. Udah beres. Udah beres. Nah, Bapak Saya nggak pernah keluar Pak. terakhir tahun berapa? Kasihan gue. Saya memang semenjak pensiun nyaris jarang keluar. Gitu. Saya lebih banyak berkarya di rumah. Jadi ke kiri. Ya. Ke kiri, patokannya angkot-angkot. Ke kiri nanti dapat terminal Laladon. Itu lurus terus. Ikuti jalan besar itu. Ya. Jalan besar itu terus saja. Ya, daripada pertigaan perempatan lurus. Lurus terus. Ya. Nggak peduli ada pertigaan perempatan kecil-kecil, ya lumayan besar sih. Tapi ikuti jalan raya itu terus. Lurus. Nah jalan itu kan nanti nyampe di apa patokannya? Pasar Gunung Batu. Sampai Pasar Gunung Batu. Nah nanti di sebelah kiri ada Pasar Gunung Batu. Di sebelah kanan ada batalionnya. Kayak Yonif. Yonif. Nah itu kan sebenarnya kan gitu tuh. Ingat-ingat itu. Nah nanti setelah Pasar Gunung Batu lurus kira-kira berapa meter, ratus meter. Ya. Di situ ada pertigaan besar. Ya. Namanya pertigaan Gunung Batu. Gitu. Jadi kalau ke kiri ke Bogor, kita ke kanan. Iya. Ya, kita ke kanan. Kita ke kanan. Patokannya apa ya Mas itu ya? Pertigaan ini kayak segitiga sih. Segitiga. Di situ ada tugu di tengah-tengahnya. Iya. Di tengah-tengahnya ada tugu. Kalau Jelisi di sebelah kanan ada warung Cipo. Ya, warung ayam. Cuma dia bukanya cuma sore dia. Iya. Yang jelas ada pertigaan besar, ada tugu, itu namanya pertigaan Gunung Batu, itu belok kanan, gitu. Iya. Nah, belok kanan kalau Anda benar nggak jauh dari situ ada pom bensin. Ya. Nah, berarti Anda benar, gitu. Nah, itu lurus terus sampai dapat Lampu merah. lampu merah. Itu namanya lampu merah Pasir Kuda. Iya. Kenapa saya sebutkan di sini? Jadi kalau sahabat kebetulan bimbang nanya ke orang lain bisa. Itu namanya lampu merah Pasir Kuda. Gitu.
Oke, nah di lampu merah Pasir Kuda itu biasanya antriannya cukup panjang, jadi ambil sebelah kiri. Ya. Ambil sebelah kiri karena yang kiri itu langsung. Ya. Ya. Dan kita belok kiri. Karena kita akan belok kiri. Nah, jadi begitu dapat pilihan, kita belok kiri. Pastikan di jalur kiri. Nah itu jalan besar. Jadi ikuti aja, begitu masuk kiri itu ikutin aja, lurus terus. Nah, terus turun, pokoknya ikutin jalan terus. Nanti ketemu letter S juga itu. Oh, ketemu letter S. Oke. Dan ini setelah belokan letter S itu, nah itu belok kiri. Oh, di sebelah kiri. Di Iya. sebelah kiri. Jadi kalau dari sebelah kiri itu ada Gapura tadi. Iya. Gapura Jalan Pajasan Baru. Pokoknya patokannya Jalan Pajasan Baru gitu. Sebenarnya kalau teman-teman ketemu Jalan Pajasan Baru itu, kebetulan ketemu orang-orang asli situ, tahu sih. Pasti kenal. Satu kampung itu kenal. Betul. Abah Ade itu sangat dikenal karena beliau itu sangat membantu. Iya. Dan sesepuh. Iya. Guru ngaji segala macam. Betul. Jadi guru ngaji, sesepuh, jadi orang yang dituakan di sana. Iya. Jadi kalau dapat gerbang Jalan Pajasan Baru dan ketemu orang-orang situ, itu kebanyakan kenal dengan beliau itu. Jadi setelah masuk itu sama ya dengan yang petunjuk saya tadi itu ya. Iya. Oke, biar lebih cepat. Nah next, kalau dari stasiun. Di stasiun dan naik angkot atau bawa kendaraan? Misalnya sekarang dari stasiun naik angkot. Misalkan naik angkot. Naik angkot berarti naik angkot 03 atau 02? Jadi angkot 03 atau 02. Oke. Yang ke arah Bubulak. Ke arah Bubulak. Jadi Hmm. dia harus nyebrang jalan dulu sih ya. Nyebrang JPO. Jadi ada jembatan penyeberangan kalau dari stasiun kita naik jembatan. Nah di bawah baru naik angkot. Oh, jadi nyegatnya di itu ya, apa namanya? Gampangnya penjara ya. Ya lapas. Lapas. Nah itu situ ada halte sih. Jadi jangan keliru teman-teman, 02 atau 03 itu Iya. kalau kita salah naik bisa ke arah sebaliknya gitu. Jadi anak saya menyarankan untuk nyebrang lewat JPO. Jadi gampangnya ada halte di lapas. Ya setelah jembatan langsung halte sih. Lapas itu penjara. Ya. Oke, jadi naik 03 atau 02. Iya. Oke, terus Turun di pertigaan Gunung Batu. turun di pertigaan Gunung Batu. Iya. Oke. Nah nanti di situ biasanya nunggu ya, karena naik angkot nomor 14 dan itu nggak banyak angkot yang biasanya lama. Oh, Yang naik 014. Ya, Angkotnya nggak banyak ya? Naik angkot 14. Oke. Jarang ngetem dia memang. Oh. Jadi kayak kalau kita biasanya kan kalau kita di pertigaan gitu kan angkot ada yang ngetem. Ngetem. Cuma angkot 14 tuh jarang ngetem. Oh, jadi angkot 14 itu jarang ngetem. Iya. Oke, jadi naik itu. Naik angkot 14 nanti bilang ke supirnya turun Pajasan Baru. Oh, turun Pajasan Baru. Iya. Lagi-lagi Pajasan Baru. Nah, setelah turun di Pajasan Baru, Monggo jalan. nggak ada ojek situ ya? Nggak ada sih pangkalannya. Di situ nggak ada pangkalan ojek. Hah? Nggak jauh kan kalau jalan. Ya, kalau untuk orang yang sakit ya lumayan. Oh iya. Pasti kan harus sakit. Iya. Lagi sakit. Oke, tapi itu kan nanti apa solusi mereka lah ya. Iya. Seperti apa? Tapi itu petunjuknya sampai di situ. Karena kami juga nggak update apakah di situ tuh ada ojek atau enggak. Gitu. Ya jelas turun di Pajasan Baru. Solusi ke dalamnya kami tidak bisa lebih dalam. Iya. Takutnya nanti salah. Betul. Bukan kira-kira. Jadi ini yang lebih pasti. Oke. Nah terus kalau Naik Grab. apa lagi? Naik Grab. Naik Grab sih terbaik sih, Mam. Jadi ya perumahan itu patokan Oh. tujuannya. Tujuan. Nah, jadi kalau misalnya dari terminal bis, misalnya dari yang luar kota, misalnya ke Baranang Siang, atau naik kereta di stasiun, anak saya menyarankan yang akan lebih simpel naik Grab. Ya, naik ojek online lah. Jadi
ke Gria Raja Pancasan Asri. Iya. Nah, itu di Pancasan. Nama daerah itu Pancasan. Perumahan ini, jadi gampangnya sebelah kiri ini perumahan ini. Nah, posisi rumah Abah Ade ini di sebelah kanan, ya. gitu. Sebelah lurus itu masjid. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau ke dalamnya bimbang atau segala macam, kalau ditengok di video saya yang awal, itu kan perjalanan saya dari mulai Gunung Batu sampai Pancasan Baru. Nah, waktu itu saya dibawa naik mobil sama anak saya. Jadi gambarannya itu tuh. Jadi mulai jalan-jalan masuknya itu saya videoin semua nih. Mulai dari Gunung Batu sampai di rumah Abah Ade itu saya videokan lengkap. Jadi ikuti aja video itu. Jadi gampangnya teman-teman silakan mapping di Jalan Pancasan Baru, atau kalau mau lebih spesifik itu perumahan Gria Raja Pancasan Asri. Itu di daerah Pancasan. Jadi patokan awalnya adalah daerah Pancasan. Semoga vlog ini membantu bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Pak Bro di video awal saya 3 tahun lalu. Saya sangat merekomendasikan karena memang semenjak saya ke sana saya tidak pernah kambuh. Anak saya pun pernah mengalami hal sama. Jadi anak saya ini pernah juga mengalami hal yang sama. Itu memang Abah Ade ini sangat-sangat membantu. Terima kasih sahabat